Halo Holden. Ini orang bilang hordeng tapi Ah, cadel ya. halo, selamat malam. Itu Bagariang yang cantik dan baik Kok kau hati. tahu berubah gariang aku? Ih, Tahu lah kan hari-hari kan saya itu apa live-nya gitu. Saya ngefans salah satu orang yang ngefans sama dirimu itu Bagariang. oh iya. Pinjam dulu 100 Anda itu, itu Amang. oke nanti Kalian tuh ditransfer dah kalau begitu. kalian itu selalu gitu kan. Aku ngefans, aku suka gini. Giliran dipinjemin 100 nggak ada yang mau ngasih pinjam. Cemana ini? Nanti tinggal di apa aja di follow aja akunya nanti kita apa ditransfer dah. Iya, iya, iya. Ada yang mau ditanyakan? Aku selalu ikutin apa namanya live-nya Mbak Agatha atau itu Agatha luar biasa memang tidak ada duanya di Indonesia itu menurut saya ya. Hmm. Tetap melayani itu ya, tetap melayani Tuhan yang Raja dari segala raja ya Yesus Kristus ya. Amin, amin. Iya, doakan ya, Amang ya, sehat. Ya, tetap semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat. Yang penting berikan hidup untuk Tuhan sepenuhnya. Ya. Amin. Hmm. Aku ada sedikit pertanyaan ataupun semacam Silakan. ya pertanyaan lah ya. Hmm. Aku ini kan setiap apa yang saya raih secara duniawi selalu gagal. Contohnya nih, saya melamar salah satu ASN di Indonesia gitu ya. Hmm. Sudah dipantohir tapi tetap gagal. Hmm. Saya apa namanya sedikit curhat ya Tok ya. Saya berumah tangga sudah mendekati 9 bulan. Saya punya anak dalam kandungan tapi tiba-tiba denyut nadinya tidak bekerja, artinya tidak milik saya, tidak rezeki saya gitu. Saya untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sekarang ini tapi selalu gagal. Hmm. Mohon semacam pertanyaan saya gini Tok, kira-kira apa yang saya lakukan untuk memperubahi semua itu untuk bisa saya lebih baik daripada yang sebelum-sebelum itu saya punya hidup itu. Oke. Yang pertama tetap setia kepada Tuhan Yesus. Percaya Amin. bahwa setiap apapun yang kamu terima hari ini, besok, atau entah kapanpun sampai kita mati. Percayalah itu merupakan rancangan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Bahwa Amin. ya, bahwa Tuhan itu sebenarnya mempersiapkan hal yang lebih kepada Anda. Amin. Amin. Percayalah itu adalah rancangan terbaik yang Tuhan Yesus berikan di dalam hari-hari Bapak. Jadi apa yang bisa Bapak lakukan? Tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan Yesus kalau menurut mata manusia kamu gagal. Tetapi menurut Yesus, kesetiaanmu itu adalah kesuksesanmu dalam hidupmu. Artinya Oke. apa? Seandainya pun keinginan dan mimpi-mimpimu itu tidak seolah-olah tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, setidaknya kamu percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu melihat jauh ke masa depan, sementara manusia hanya melihat sampai di hari ini. Bisa jadi, Amin. bisa jadi. Kalau yang Bapak inginkan itu terjadi, itu membawa Anda kepada kecelakaan. Anda tahu itu? Tentu tidak. Yang tahu apa yang akan terjadi hari depan itu adalah Tuhan Yesus. Yes. Maka percayalah kalau kamu merasa gagal dalam setiap apa yang kamu inginkan, percayalah kehendak Sang Bapa mau supaya Anda itu tetap setia dan berpengharapan kepadanya. Amin. Amin. Karena Pak, seperti ini ya. Sebenarnya tujuan hidup kita ini adalah sedang diselamatkan. Diselamatkan dalam hal apa? Dalam perbuatan yang tidak baik di dunia. Supaya ketika Amin. kita mati,
semua jerih lelah kita itu mengikuti kita. Kalau Anda Yes. menginginkan anak, tetapi anak Anda demikian, coba Bapak bayangkan, apa yang dirasakan ibu dari Bunda Maria? Apa yang dirasakan bapak dari Bunda Maria? Iya, iya. Nenek Hana dan kakek Yoakim. Mereka di usia tua tidak punya anak. Iya, 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 iya. Sampai kakek Yoakim itu mengasingkan diri, dia hidup asketis di padang gurun, berharap dapat keturunan. Setelah punya keturunan, meninggal. Bunda Maria diserahkan ke bait Allah untuk melayani. Iya, iya, Tapi iya. kesetiaan mereka itu diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yes, kalau amin, hari amin. ini Pak Holden merasa semua yang Anda inginkan, semua yang Anda cita-citakan gagal, percayalah, Tuhan Yesus itu sedang mempersiapkan Anda untuk kerajaan sorga, bukan untuk dunia. Amin. Amin, amin, amin. Jadi kita jangan pernah merasa kita itu sukses di dunia ini kalau kita banyak kelimpahan uang. Dapat apa yang kita mau. Itu bukan kesuksesan. Tetapi Iya, iya. kesuksesan seorang manusia adalah ketika kita berhasil dengan tabah dan dengan ucapan syukur mengikuti kehendak Allah. Amin, 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 amin. Kita harus seturut dengan kehendak Allah loh. Doa Bapa kami apa? Ya, Bapa kami di sorga, ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti seperti di surga. Jadi Tuhan Yesus itu berkehendak Bapa setia kepada Tuhan Yesus dengan sakit seperti yang Anda rasakan. Yes, amin, 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 amin. Jangan melihat dunia ini dari uang, dari materi, dari anak, dari apa yang Anda cita-citakan. Tetapi lihatlah dari perspektif Tuhan Yesus. Dari perspektif Allah yang maha tinggi. Oh, Coba, Pak. haleluya. Yes, yes, haleluya. Yes. Kira-kira kalau Bapak melihat dari perspektif manusia gini ya, secara horizontal, Bapak cuma melihat sedikit. Tetapi Allah yang dari atas, melihat jangkauannya lebih luas. Tuhan Yesus tahu apa yang di depan kita, sementara kita tidak tahu apa yang di depan kita. Iya, 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 iya. Jadi tetap setia di dalam Tuhan Yesus dan berpengharapan di dalam dirimu. Semua ini adalah hari-hari yang harus saya lakukan dalam ketabahan menerima apapun kehendakmu. Yes, Itu amin, amin, amin. Jadi jangan pernah merasa gagal, Pak. Orang yang banyak uangnya di dunia ini itu belum tentu sukses. Iya, Mata betul, betul. Tuhan, Betul. tetapi orang sukses di mata Tuhan, contohlah para rasul. Itulah sesungguhnya orang yang sukses dalam pertandingan hidupnya. Ketika Yes. dia berhasil mengalahkan dosa dalam daging, Yes, yes. ya, itulah kesuksesan. Mengalahkan dosa dalam daging. Itu baru kemenangan. Bukan Yes, dapat yes, mobil mewah, rumah mewah, anak sukses, profesor, doktor. Bukan itu. Bukan itu kesuksesan seorang Iya, Kristen. iya, iya. Kesuksesan seorang Kristen adalah ketika dia benar-benar seturut dengan kehendak Allah. Itu aja, Pak. Jadi Yes, apa yang amin. harus Bapak lakukan? Tetap setia di dalam Yesus dengan tabah menjalani apapun itu. Gitu. Yes, amin. Ucapan syukur ya, itu ya. Tabah. Ucap syukur dan tabah gitu ya. Iya. Kita harus tabah. Anak kita ada masalah, ya kita harus tabah. Itu bagian dari rencangan Tuhan Yesus. Baik, 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 baik. Waduh, terima kasih banyak itu Agatha, luar biasa nasihat dan supportnya ya. Tetap semangat ya itu Agatha ya. Salah satu alat bagian dari yang percaya akan Kristus Yesus itulah itu Agatha. Tetap maju terus ya, tetap semangat ya. Amin, amin. Apapun yang terjadi, apapun situasi dan kondisi tetap ya.
itu Agatha maju terus. Saya support, salah satu saya mensupport itu ya. Luar biasa, luar biasa. Tidak ada secerdas itu sendiri di apa yang saya tahu, apologi yang lain. Luar biasa ya. Sehat Yang selalu luar ya, biasa dan itu rezeki Tuhan Yesus. apapun. Yang luar biasa. Yes, amin. Ya, tapi Tuhan kasih anugerah yang luar biasa begitu ya. Iya. Oke, makasih banyak itu ya supportnya dan nasihatnya ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Shalom, Tuhan. shalom, 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 shalom. shalom. Ya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru semua akan ditambahkan. Ketabahan adalah salah satu hal yang jarang orang minta. Tapi kita orang-orang kecil ini cuman butuh ketabahan. Kalau orang kaya kan nggak butuh ketabahan. Jadi apapun yang kita alami sebenarnya tabah itulah yang paling kita butuhkan sampai sekarang ini. Saya bahkan kenal kata tabah dari pacar saya. Semoga kamu tabah yang menghadapi masalahmu. Kita harus tabah, tapi capek. Halo, shalom. Halo. Islam Kristen, Pak. Kristen nggak? Silakan mau bertanya apa? Kalau bertanya kayaknya nggak sih, cuman kayak mau nyampein tetap semangat aja sih kayak untuk nyebarin kabar baik. Ada yang mau terima atau enggak, ya itu kembali kepada personalnya masing-masing. Dan pastinya jangan karena kan gimana ya Kak, di Alkitab sendiri kan dibilang ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya banyak orang yang negatif yang muncul, jangan sampai damai sejahtera Allah itu hilang gitu. Karena kebanyakan orang-orang negatif yang naik gitu aja sih Kak. Iya betul. Thank you Bang Putra Turnip, bijaksana sekali ya. Anda pasti Mario Teguh ya. Enggak, aku merasa kan kalau misalnya debat kayak gini kan sebenarnya kayak mereka itu selalu bilang kristenisasi. Sebenarnya kita nggak ada kristenisasi. Di Alkitab sendiri bilang beritakan gitu kan. Dan jadi enggak. Saya memang buka room untuk kristenisasi. Serius. Iya, maksudnya sering kita kan memberitakan dan ya kalau misalnya orang memberitakan firman Tuhan itu kristenisasi, Pak. Iya. Coba baca Matius 28 ayat 19. Itu jadikanlah semua bangsa muridku, itu adalah kristenisasi. Memang tujuan kita itu mengkristenkan orang. Jadi kalau ada yang mengatakan kamu ini kristenisasi, iya dong. Memang kita disuruh karena setiap orang Kristen itu selamat. Iya, amin. Kristenisasi apa yang kita lakukan itu adalah upaya kita mengasihi mereka dengan jalan apa? Supaya mereka itu selamat di dalam Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan diberikan kepada nama siapapun. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi apa yang kita lakukan? Kristenisasi. Iya, benar-benar. Dan ya itu kan Kak, maksudnya kayak ya tetap maksudnya kayak tetap berjuang, tapi kalau misalnya Kak ketemu banyak orang yang negatif, aku percaya kalau misalnya sometimes itu juga memberikan efek gitu ke kita. Jadi jangan sampai itu efeknya ke Kakak juga gitu. Karena ya kembali ke mereka, kalau mereka mau menerima keselamatan itu, yang ruginya itu bukan Tuhan Yesus gitu. Ya mereka yang hilang keselamatan seperti itu. Jadi tetap semangat aja sih Kak, dan Tuhan Yesus memberkati. Itu aja Kak. Amin. Terima kasih Bang Putra. Sama-sama. Gabung juga. Oke Kak. Misi. Ya, atau 3 talenta. Dan kita harus menghasilkan dari talenta yang Tuhan Yesus kasih.
Kalau kita tidak menghasilkan, kita dihukum. Makanya kalau ada yang bilang, kok kristenisasi? Iya. Karena kristenisasi adalah upaya penyelamatan semua orang. Karena tidak ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Memangnya kalian kira saya live ini cari uang? Kristenisasi untuk apa? Ya biar jemaat ortodoks itu tambah banyak lah. Kalau biar, ya iyalah. Kalau nggak supaya orang Kristen tambah banyak, ya ngapain? Tuhan Yesus itu ngutus murid-muridnya ke segala bangsa supaya apa? Supaya banyaklah orang Kristen. Emang kalian kira mau ngapain? Itu Alkitab dibaca lah. Coba kalian bayangin, Konstantinopel itu kristenisasi, Mesir kristenisasi, India, Roma, segala bangsa kok buanjay. Kisah Para Rasul 2. Itu. Jadi untuk orang-orang kita kristenisasi, iya. Kalau bisa kita kristenkan seluruh Indonesia ini, biar semuanya damai. Kalau bisa kita kristenkan itu Israel dan Palestina, biar apa? Biar nggak lewat-lewat lagi meledak-meledak itu. Karena semua manusia di dunia ini cuman butuh Yesus, Raja Damai. Kalau Israel semua terima Yesus, apa nggak bahagia? Kalau Palestina semua terima Yesus, apa nggak enak kali kita ini, damai kali dunia ini, serius. Dunia ini cuman butuh Yesus, tidak butuh yang lain. Tidak butuh nuklir, cuman butuh Yesus. Orang-orang yang laporkan saya, mereka cuman butuh Yesus. Begitu mereka terima Yesus, damai kan? Indah kan? Nggak ada yang kita butuhkan selain Tuhan Yesus. Kamu butuh apa? Kamu butuh mobil, terus kau tabrak, terus sampai rumah sakit, Tuhan Yesus selamatkan aku. Butuh kau Tuhan Yesus. Bohong kalau kau nggak tuh butuh Tuhan Yesus. Gitu. Nggak punya pacar, Tuhan Yesus nggak punya pacar. Kau nanya juga sama Tuhan Yesus, kau minta juga sama Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus, aku disakiti. Kau butuh Tuhan Yesus supaya kau sabar. Kalau kau udah mengampuni kan selesai masalah kau. Tuhan Yesus itu udah ngomong, minta maka akan diberi, ketuk akan dibuka kan pintu bagimu. Kurang apa? Manusia nggak butuh nuklir, manusia nggak butuh bom, manusia nggak butuh uang aja. Paham? Itu kena tokok jerawatku kak, baguslah besok jadi sembuh. Biar ada alasanku beli HP baru ya kan. Iya, semua orang yang di rumah sakit sana, kalian kira butuh apa? Butuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat. Ya, mati pun kok hari ini, kapan Yesus mau kok bisa dibangkitkan. Apa lagi yang kita cari? Gak ada. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kau nyarinya kerajaan dunia, mampuslah. Kalau manusia nyarinya kerajaan dunia, maka sibuklah orang-orang berperang. Iya toh? Yang berperang sana kan cari kekuasaan semua kan? Kenapa? Akhirnya apa? Lempar sana sini bahan-bahan peledak. Benar. Nah, itu. Janganlah nangis kak, ketawa aku. Ada. Jelasin kerajaan Allah itu kak. Semua ajaran Yesus. Itulah kerajaan Allah. Semua yang diajarkan para rasul dan para nabi. Itulah kerajaan Allah. Bahwa kita
memang diciptakan bukan untuk mati, melainkan untuk menjadi seperti Allah. Itu. Coba kalian menjadi seperti Allah, menjadi seperti Yesus. Berat. Disuruh seperti Yesus capek. Pikul salib sakit. Emang kopi gak enak, gak enak. Capek. Kalau mau ngeluh. Capek kali Tuhan. Suruh jadi seperti Allah, baik. Karena yang baik cuma Allah, nggak bisa, berat. Halo, Pauline, Halo, Lumban Tobi. yo salam kakak. Halo, Bu. Saya dari dulu senang lihat punya kakak. Saya bawa dalam dua juga. Melalui kakak banyak saya semakin mengenal Tuhan. Jadi melalui room kakak ini kita semakin mencintai Yesus, tetap semangat melayani Tuhan. Amin, Bu. Jadi saya pribadi juga kalau kulihat room Sinora, si Juma, aduh, saya berdua juga untuk ini yang tiga ini, si Fahri, si Anifar, kita hanya berdua. Tapi luar biasa, kakak host dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi tetap semangat, kuat. Kami hanya dua yang bisa kami bawa. Jujur saya pribadi saya bawa nama kakak. Tapi yang tahu saya Agatha aja aku panggil. Itu memang nama saya, Bu. Oh iya, semangat ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan ini memang harus siap pikul salib. Iya, ya, Bu. Jadi tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Itu aja. Semua diperhitungkan Tuhan itu. Saya aja banyak yang tidak tahu mengenai apa isi Alkitab, tapi semenjak saya dengar dari kakak Agatha, aku semakin semangat jadinya membaca Alkitab. Saya sendiri diberkati loh. Jadi tetap. Ya, kita sama-sama orang Kristen saling mendoakan dan saling melengkapi ya. Amin. Amin. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga tiap hari belajar kok, Bu. Amin, amin. Saya pun kubacanya Alkitab, tapi hikmat itu berbeda. Memang dipakai Tuhan, kakak Agatha. Terus terang aja, beda loh. Itu luar biasa itu. Ada dikasih Tuhan talenta. Jujur saya pribadi ada memang kelebihannya itu. Kan nggak sama itu dikasih Tuhan hikmat itu. Iya. Puji Tuhan melalui room kakak selalu saya dengar banyaklah hikmat, bahkan makin mengerti lah, makin mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Mama saya sendiri semalam kan, saya kan mama sekarang di sini, dia baru 10 hari nggak sadar dia Yesus ada mujizat Tuhan. Jadi dia sendiri bingung. Semalam dia bertanya mengenai Yesus, saya jawablah mengenai Tritunggal itu. Puji Tuhan, sebelumnya saya nggak mengerti, tapi mendengar Agatha menjelaskan seperti tubuh roh dan jiwa itu, ya puji Tuhan saya pun jadi lebih memahami. Puji Tuhan lah. Makasih buat semuanya. Jadi tetap semangat. Jadi omong-omongan yang tidak membangun itu nggak usah ditanggapi lah. Supaya kita semakin fokus pada Tuhan, jangan fokus pada komen-komen yang tidak membangun. Itu aja.
Teman-teman, Terima kasih nasihatnya, terima kasih penguatannya. Kita amin, sama-sama menguatkan di sini. amin, amin. Sehat selalu Bu Pauline Lumban Tobing. Iya, iya. Tuhan memberkati. Amin. Kasih semuanya yang di bawah pun harus mendukung ya, kita hanya dua lah. Ya, Tetap semangat. sehat selalu ya Bu ya. Amin. Makasih, makasih. Oke. Oke. Yang bilang saya cengeng, iya, memang saya cengeng kok. Nggak apa-apa. Shalom. Tolong Pak Ras. Iya, malam Kak. Ini saya mau bertanya, boleh Kak? Boleh, silakan Pak. Iya, kayak kita sebagai orang Kristen kan hal yang layak di hadapan Tuhan itu seperti apa Kak? Contohnya kayak, mohon maaf ya tidak menyinggung perasaan Kakak atau apa. Ini kayak ada tertulis dalam Korintus 6 ayat 19. Misalnya tubuh kita bertato, apakah kita layak di hadapan Tuhan? Karena dalam Korintus dan Imamat pun juga di situ, dalam Imamat 19 ayatnya 19 itu di situ tulis tubuh kita tidak boleh ada coret-coretan gitu atau tanda-tanda. Itu sama dengan kita mendoakan Tuhan. Menurut iman Kristen itu Gimana ayatnya? Mencoret-coret, menduakan di Imamat iman kepada Tuhan. Imamat 19. Coba dibaca dulu. Iya, Imamat 19 ayat 19 ya. Coba baca. Iya, maksudnya bisa Kakak bantu jelaskan karena ada kawan juga bertanya kan kayak gitu Kak. Iya, dibaca dulu nanti saya jelasin. Iya, siap ya. Gitu aja Kak. Oke, saya jawab ya. Konteks di dalam Imamat itu jika ada seseorang yang meninggal, kita itu tidak boleh mencoret-coret tubuh kita. Itu karena apa? Makanya dibaca dulu konteksnya. Kenapa saya suruh baca dulu? Kita dilarang mencoret-coret, itu kenapa? Coba, ada memang orang yang ketika ditinggalkan, dia itu sampai mau bundir kah, apa merusak tubuhnya. Itu maksud ayat itu. Itu. Makanya saya bilang kalian nggak baca itu konteksnya apa. Ada orang yang misalnya ditinggal orang meninggal. Itu konteksnya gitu. Karena kesedihan yang terlalu berlebihan, akhirnya apa? Dia mau merusak tubuhnya. Itu. Saya akan menjelaskan apakah boleh tato di dalam iman Kristen? Itu tidak ada. Tidak ada dikatakan tato. Ya. Yang kedua, apakah itu perbuatan dosa ketika ada orang yang berbuat tato? Tidak. Perbuatan dosa itu bukan buat tato. Sekarang saya tanya, apa yang dirugikan dari bikin tato? Adakah orang jadinya dijolimi? Adakah orang jadinya meninggal? Gak ada. Jadi tato itu apakah berdosa? Enggak. Berdosa itu ketika kamu nengok cewek seksi, kau kepengen, itu dosa. Kenapa bagian tato terlalu, sebentar, kenapa bagian tato diekspos, sementara coli kalian gak diekspos? Yang kalian suka sama perempuan menginginkannya sampai menginginkan di dalam hati, kenapa itu tidak terekspos? Di mana dalilnya mengatakan membuat tato itu dosa? Nggak ada. Tapi gini Pak, di dalam iman Kristen kita itu berpikir, ya, tidakkah membuat tato itu mahal? Saya tahu bikin tato itu nggak murah. Uang untuk bikin tato lebih baik diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan sebenarnya. Kalau kita mau membantu orang, kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, seperti itu. Ya, jadi apakah membuat tato itu menduakan Tuhan? Di mana dalilnya? Bahkan di dalam Alkitab, ada nggak orang merokok berdosa? Nggak ada juga dalilnya. Tetapi bisa kita lihat,
dari hal yang bersifat kecanduan yang membawa kita kepada perbuatan dosa, itulah yang dilarang. Nah itu. Buat tato itu Oke. nggak dosa. Buat tato itu nggak dosa. Tapi kalau kau punya uang, lebih bagus membantu orang lain daripada bikin tato. Ya Saya Kak, bikin oke, tato aja oke sampai Kak. 10 juta, Pak. Oke, Kak. Makanya dari Di sekarang, dalam kalau yang gini, Pak. Kalau ada orang yang udah terlanjur bikin tato, ya udah. Jangan juga kamu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kamu yang tidak menggunakan tato, jangan juga kamu menjadi batu sandungan bagi orang yang menggunakan tato. Sama halnya dengan sunat. Ada orang yang sunat. Jangan pula orang yang sunat itu menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak sunat. Sehingga dia menghakimi. Padahal Rasul Paulus bilang apa? Sunat itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Ada orang yang makan babi dengan darah. Kenapa nggak diekspos? Orang Kristen dilarang makan darah. Tapi jangan pula orang yang makan babi nggak pakai darah menjadi batu sandungan bagi orang yang makan. Kenapa? Karena saling menghakimi. Itu jadi batu sandungan. Jadi kalau kamu menggunakan tato, jangan pula kau jadi batu sandungan bagi yang nggak pakai tato. Terus kau bilang-bilang, ya nggak keren kau pakai tato. Nah itu salah, itu dosa. Ada orang yang nggak pakai tato, terus dia ngejek-ngejek yang pakai tato. Ih, kau pakai tato, kau masuk neraka. Kau menghakimi, itu dosa. Itu. Ya, Oke Kak, kalau bagaimana dengan penjelasannya yang di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bukankah tubuhmu adalah milik Tuhan? Jadi Oke. sehingga Kalau ini tubuhmu bait Allah, berarti baik tubuh, jiwa, dan roh. Boleh nggak? Pikiranmu itu kamu bikin buat nengok perempuan-perempuan yang gituan. Jadi untuk hal semacam itu tunggu, saya jelasin. Saya mau jelasin secara komprehensif. Tubuhmu adalah bait Allah. Bukan hanya hal mencoret dengan tato, tetapi ketika kamu mencuri, kamu mengotori bait Allah. Ketika kamu mengetik kata-kata yang tidak baik, kamu sudah mengotori tubuhmu semua. Ketika kamu menginginkan istri orang lain, ketika kamu menginginkan perempuan lain yang bukan milikmu, kamu sudah mengotori bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah supaya kamu tidak bikin dosa dalam dagingmu. Itu maksud ayat itu. Kalau dikatakan tubuhmu adalah bait Allah, jangan kau perkosa juga anak orang. Itu. Kalian ini baca Alkitab, maksudnya tubuhmu adalah bait Allah, gak ditato, terus kau mulutmu kotor. Ini kan juga bagian dari tubuh. Jangan kau kotori mulutmu itu dengan hal-hal yang kau kotor. Jangan kau kotori pikiranmu itu dengan hal-hal yang kotor. Jangan kau penuhi hatimu itu dengan hal-hal yang najis. Itu maksud tubuhmu adalah bait dari Allah. Semua ini bait Allah. Kau kira tubuh itu cuma badan? Pikiran juga itu bagian dari tubuh. Nafas ini juga bagian dari tubuh. Kamu kira Oke. hanya sesimpel itu pemahaman satu ayat yang kau bawa, yang kau congkel itu untuk menghakimi orang lain? Bukan seperti itu. maaf Kak, ini bukan menghakimi, ini pertanyaan saya. Itu jawaban saya. Ya, maksudnya pertanyaan saya, ini bukan menghakimi. Iya, itu jawaban saya. Saya nggak lagi bicara dengan Anda aja, tapi 1.200 orang yang di sini. Saya memang seperti ini. Oke Kak, Saya makasih. bukan marah kepada Anda. Ya, I say thank you atas apa yang kamu tanya ke saya. Melalui pertanyaan Anda, banyak orang yang mengerti itu maksudnya. ya betul Kak, itu gitu Kak. Jadi untuk iman Kristen teman-teman kita yang sendiri. mengira Ya. tubuhmu adalah bait Allah, Ya, pemahamannya bukan begitu Kak. itu. Oke. Sabar. Jadi maksud dari tubuhmu adalah bait Allah, jangan kita kotori, bukan dalam hal coret-coret tato, tetapi setiap perbuatan kita. Jangan kita kotori pikiran kita ini dengan pikiran porno.
Jangan kita kotori mulut kita ini dengan kata-kata busuk. Jangan kita kotori hati kita ini dengan iri dongki, sirik. Itu. Jangan kita kotori kaki kita ini sehingga kita melangkah ke tempat-tempat yang haram. Diskotik, klub-klub aneh, rumah-rumah orang micet. Nah, jangan kita juga mengotori pola pikir kita dengan duduk dengan penggosip. Itu. Jadi kalau tubuh kita bait Allah, di bait Allah kita nggak boleh sembarangan ngomong. Di bait Allah kita nggak boleh melakukan dosa. Ini berharga. Kita ini berharga di mata Tuhan. Itu maksudnya.